ya, dia tuh udah hancur sebetulnya. Jadi nggak ada lagi namanya tawar-menawar sebetulnya sama si iblis Rafa ini, Mbak. Tidak ada keuntungan bagi dia memberikan penawaran-penawaran apa ataupun menerima tawaran daripada Gus Idris. Ya, di sini yang disudutkan sebetulnya Gus Idris. Karena Umi saat ini disekap dan kita tidak mengetahui keberadaan Umi. Lantas Mbah Hilo bilang, ngakalinnya mudah. Ya, jangan nikahin dulu, kembalikan Uminya dulu. Pasti, Mbah. Ya, begini kan sudah saya bilang, ya. Tunjukkan gitu ya, berpura-pura ya, meminta informasi di mana Umi berada gitu ya. Sambil ngulur waktu gitu. Nah, para santri nanti kalau apa kita bantulah, kita cari gitu di mana lagi persembunyiannya. Iya, gitu. tapi saya yakin gitu. Mbak, andai kata ini kan gencar nih, netizen juga menolak kan jika Gus Idris menikahin si Rafa. Ini andaikan Mbah Ilo dapat menemukan Umi Rifa sebelum Rafa menikahin Gus Idris ataupun Gus Idris menikahin Rafa, kan nggak akan terjadi, Mbak, namanya pernikahan ini. Pernikahan yang ditentang karena demi membebaskan Umi Lifa. Nah, ini Mbak Ilo udah dapat itu apanya tuh? Ya, inilah mungkin cadarnya. Mereka ini membawa kabur lagi gitu, atau kita bilang pindah lokasi gitu ya. Nah, pindah lokasi ya. Pindah lokasi. Karena udah mencium bau-bau Mbah Hilo mungkin. Iya, mungkin kedatangan saya di situ mungkin sudah diketahui atau sudah tercium ya gitu ya. Nah, jadi mungkin dibawa kabur lagi. Tapi Mbah Hilo sudah hati-hati kan pada saat mencari pada saat itu kan. Iya. Tidak terlalu over, Mbah Hilo terbuka gitu. Oh, mana kau nggak menantang kan? Tidak. Ketika itu yang saya ketemukan sama sekali, makanya sempat saya bilang kalung saya tertinggal ya ketika itu. Jadi begini ya, saya tidak habis pikir untuk mengejar langsung gitu kemana keberadaan mereka begitu. Nah, ternyata tidak saya ketemukan. Jadi ini Mbah, ini langsung saya lihat nih, saya dengar Gus Idris menerima tawaran Rafa ya atas cintanya, menerima pernikahannya asalkan Umi dibebaskan. Mbah Hilo gimana kalau emang itu udah jadi keputusan Gus Idris gimana? Jangan sampai udah rela menikahin Rafa, ya kan Mbah, kemudian ditipu lagi dengan pengkhianatan katanya ini Umi dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia atau tewas. Nah, karena si Rafa ini penuh dengan muslihat, Mbah. Ya, makanya saya bilang kepada... Makanya gini dulu, Mbah, mintanya sama Gus Idris, sama tim, tunjukkan dulu Umi masih ada apa bukan. Iya, gitu. makanya sudah saya bilang seperti itu. Ataupun makanya saya bilang minta ulur waktu dulu gitu ya. Ataupun sedikit saja menunjukkan di daerah mana Umi berada gitu. Walaupun dia tidak menunjukkan. Nah, di situ kan nanti para apa kan bisa membantu nyari. Kita pun bisa ikut terjun gitu mencari keberadaannya gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan langsung ya dalam keadaan apapun, nah di situ nanti langsung kita batalkan gitu. Nah, itu yang maksud saya tadi. Jadi Mbah Hilo kemarin kan berjanji juga akan mencari lagi di daerah hutan. Iya. Dekat Gubuk Tua, Mbah Hilo menemukan cadar yang diduga milik Umi Lifah. Ada hal baru apa sih yang Mbah bisa sampaikan ke kami semua? Apakah memang kondisinya yang Mbah Hilo lihat semakin genting atau apa mungkin? Ya, kalau menurut saya mungkin ini dibawanya mungkin agak lebih ke dalam lagi ataupun bagaimana ya, yang mungkin lebih sepi lagi dari pemukiman warga. Iya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Oh, berarti lebih sunyi daripada yang sebelumnya ya? Sebelumnya udah sunyi ya kan, Belo? Sebelumnya ya masih ada, kita bilang ya rumah-rumah warga satu masih ada ya. Tidak jauh lah gitu ya, cuman agak berjarak lah gitu, masih agak. Kalau jerit yang di lokasi pertama masih dengar nggak Umi Lifah? Kalau jerit kita bilang ya warga masih bisa dengar nggak? Pelan lah gitu suaranya gitu, karena rumah itu masih agak jarang-jarang gitu. Kena angin hutan gitu ya, Mbak, hilang ya, Mbak? Jadi tidak begitu jelas sekali gitu. Kalau yang sekarang ini? Ya ini terbaru, mungkin ini yang lebih parah. Jerit pun nggak dengar gitu ya, Mbak? Lebih kita mencarinya lebih apa lagi gitu.
Lebih hati-hati lagi lah kita bilang. Kalau bisa ketemu jangan sampai dibawa kabur lagi, pindah tempat lagi gitu. Iya, karena ini kan gini Mbah, posisi di pondok kan saat ini lagi katanya Gus Idris lagi duel sama si Rafa sama si Gondomayit. Kita harus paham dulu duelnya ini ada batasannya nggak? Takutnya kalau sampai nggak ada batasannya, Rafa sama Gondomayit meninggal, tewas di tangan Gus Idris karena Gus Idris telah murka, Umi hilang dan nggak pernah kembali. Ya, setelah meninggal takutnya nggak bisa menemukan Umi Liva selamanya. Iya, ini makanya kita bilang juga kalau bisa jangan sampai kita buat seperti tewas gitu ya. Kalau bisa dibuat seperti cedera gitulah kalau memang apa. Iya, gitu. cedera ya Mbak. Iya. Perlu Karena ada siksaan-siksaan nggak Mbak? ya perlu juga disiksa, cuma jangan sampai tewas. Jangan sampai Nah, tewas kalau ya. tewas nanti tidak tahu keberadaan Umi disembunyikan seperti Emang itu. mau Mbah setelah disiksa itu mereka jujur Mbah, si iblis-iblis ini Rafa sama Gondomayit? Ya tergantung bagaimana siksaan tersebut gitu. Mm-mm. Kalau mungkin dia nanggung-nanggung seperti itu, Minum dulu Mbak, minum ya dulu Mbak. agak angel gitu. Minum dulu Mbah. Ya netizen ya, netizen juga ya teman-teman. Yang Mbah Hilo lakukan ini sangat beresiko ya. Makanya kemarin Mbah Hilo seorang diri ke sana menemukan ada titik terang nih, cadar ya. Iya, itu saya Tapi hanya ketemukan. sadar, habis itu sudah tidak ada apalagi jejak-jejak lainnya pun tidak ketemu. Ini sangat membuat kita menjadi kebingungan kembali ya. Oke ya, Mbak Ilo. Ini bisa Mbak Ilo buka nggak cadarnya Iya, biar ini. netizen ataupun Gus Idris ataupun Mas Habibi, Ryan dan lain-lain bisa Iya, melihat nih. ini ya. Ini betul nggak punya Umi? Nah, Coba Mbak Ilo ngomong dulu. ya kepada Gus Idris ya, yang lebih tahu lagi apakah ini benar milik Umi ya. Nah, kalau memang benar ini milik Umi, nanti kita akan menelusuri yang lebih dalam lagi seperti itu. Tapi Oke. kalau seandainya bukan ya, Ini berapa diameternya ini lebarnya? ya mungkin kalau lebih kurang kita bilang ya 80. 80 saya rasa tidak 80 ada. kali Nah, sekitar 80. gitulah, mungkin 80 atau 70 gitu Iya. ya. Nah, seperti itu 4 persegi ya. Iya. Nah, seperti itu. Ya, ini tandainnya Mas Ryan. Tidak Iya. ada tanda-tandanya. Iya. Ya. Harum nggak wanginya? Harum ya. Kalau ini seperti Kas- harum-harum apa gitu ya. Macam bunga-bunga melati gitu. Macam-macam bunga melati. Kalau memang itu ada di sana yang dipakai oleh Umi. harum bunga melati, berarti benar ini tidak salah lagi. Iya. Tapi kalau bukan ya kita tidak tahu tah ini milik siapa seperti itu Iya. ya. Oke, Mbak Hilo. Harapan Mbak Hilo apa nih? Pesan Mbak Hilo yang sudah menelusuri. Ya, kepada santri-santri monggo ya. Sebagian di santri di pondok ya, sebagian cari di rumah-rumah kosong. Nah, itu. Oke, untuk Gus Idris yang mau menikah sama Rafa? Iya, untuk Gus Idris saya minta bermainlah sandiwara ya. Bermain sandiwara ya, maksudnya pandai-pandailah mengulur waktu dulu. Oh, gitu. mengulur waktu ya, Mbak? Iya. ya? Oh, Jadi oke. sementara kita ataupun para santri-santri dan kita nanti bersama juga mungkin sama Mas Amir, kalau memang ikut nanti turun, kita akan bantu mencarinya gitu di tempat-tempat yang terpencil seperti itu. Oke. Baiklah, terima kasih panjenengan sudah menunjukkan, bukan hanya ngomong ya, Iya. tapi sudah membuktikan ya. Terima kasih Mbak Ila telah berjuang mencari Umi walaupun hanya sebatas mukena atau cadar ya, cadar Mbak. ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Ya, kita doakan semoga Umi dalam kondisi selamat dan bisa kembali agar Gus Idris bisa semangat kembali ya Mbak ya. Iya. Dalam memimpin Padepokan Thariqul Jannah. Sampai sini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.